Aryadila videonya dinyalakan. M. Rifki, Wanda, Siti Meida, Nur Aini. Kok Bu, please keluar sih Bu. Selamat siang Bapak. Nur Aini, tampilkan videonya, Neng. Wanda, Bena, tampilkan ininya, Bena. Assalamualaikum, Pak Triwoko, Bu Mariatul. Ya, Waalaikumsalam, Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, jadi peserta didiknya masih ditunggu atau gimana, Bu? Kemarin kan 18 ya, Bu ya? Mikrofonnya masih mati, Bu. Oh iya. Jadi kita tunggu saja dulu atau langsung dimulai, Ibu? Kalau konfirmasinya gimana, Bu, kemarin? Kemarin siap, tadi juga. Apa mungkin karena belum jam 1 ya? Nanti, Bu. Oh ya, nggak apa-apa, ditunggu aja. Tunggu 5 menit lagi ya, Bu. Tunggu aja nggak apa-apa, Bu. Iya. Gitu ya, Pak Tri ya? Kemarin berapa sih? 18 ya? Iya, Pak, 18. 18. 18 ini di sini 11 dipotong 3, berarti baru 9. Iya. Iya kan? Berarti separohnya Masih berarti. banyak ya. Iya kan? Coba Ini kita kan tunggu dulu 11 aja ya, nih. Pak ya. 11 dikurangin 3 kan? Berarti 8 dong. Baru 8 kan, Pak? Iya, Pak. Ini tinggal 4 menit, Bu. Tinggal 4 menit kalau mulai jam 1. Iya, Bu. Mariatul dihubungi dulu aja ya, Bu. Iya, ini anaknya tadi bisa. Iya, nggak apa-apa, Bu. Ditunggu dulu.
Baik, Pak Tri, mungkin langsung dimulai aja, bagaimana ya Pak? Ini 19. Emang harus penuh 18 ya Bu Tiara? Enggak. Sebenarnya nggak ada patokan sih Pak. Oh ya udah, dimulai aja. Apa ya Pak ya? Sudah agak lumayan gitu ya. Iya. Iya. Karena ini kayaknya ada yang keluar masuk gitu juga ya. Ini video harus tampil semua ya Bu? Iya, tampil semua ya Bu. Biar bisa diambil gambarnya. Ya, silakan anak-anak coba ditampilkan gambar atau videonya ya. Kita akan mulai ya. Dan dimatikan mikrofonnya ya. Silakan ditampilkan video dan dimatikan mikrofonnya. Gimana Bu? Dimulai aja Ibu Tiara? Boleh, silakan Bu. Ya. Kita mulai ya anak-anak ya. Arya Dila, mana ini videonya Arya? Nah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. pagi. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, Ibu ingin untuk KM memimpin doa. Silakan Arya dipimpin doanya. Mic-nya belum dinyalain, mic-nya. Lupa. Sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya, marilah kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Selesai. Ya, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu untuk siswa yang sudah tampil pada Jimit kita kali ini. Ibu rasa semuanya sudah hadir ya. Nah, walaupun kita masih dalam kondisi Corona ya, yang masih melanda Indonesia, kalian harus tetap semangat ya dalam belajar. Bu. Siap, Bu. Ya. Sekarang Ibu akan menampilkan materi kita hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang peran pelaku ekonomi dalam perekonomian ya, untuk kelas 8 di SMP Negeri 3 Kota Serang. Nah, Ibu akan menjelaskan dulu KD-nya, yaitu 3.3 menganalisis keunggulan dan keterbatasan ruang dalam permintaan dan penawaran, serta teknologi dan pengaruhnya terhadap interaksi antar ruang bagi kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia dan negara-negara ASEAN. 4.3 yaitu menyajikan hasil analisis tentang keunggulan dan keterbatasan ruang dalam permintaan dan penawaran serta teknologi dan pengaruhnya terhadap interaksi antar ruang bagi kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Lalu ini adalah indikator pencapaian kompetensi atau IPK ya untuk KD pengetahuan, yakni mendeskripsikan peran pelaku ekonomi, menyebutkan pelaku ekonomi dalam perekonomian, dan menganalisis peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Untuk KD keterampilannya yaitu menyajikan hasil analisis peran pelaku ekonomi dalam perekonomian.
Tujuan pembelajaran hari ini, setelah mempelajari materi peran pelaku ekonomi dalam perekonomian, dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning melalui pengamatan video tentang salah satu masalah ekonomi dampak COVID-19, maka peserta didik dapat menganalisis peran pelaku ekonomi dalam perekonomian dengan penuh semangat dan bertanggung jawab, dengan menjawab soal pada lembar penilaian dengan minimal nilai sama dengan KKM. Kemudian peserta didik dapat menyajikan hasil analisis peran pelaku ekonomi untuk mengatasi masalah ekonomi dampak COVID-19 dalam perekonomian Indonesia dengan penuh tanggung jawab, bekerja keras, toleransi, dan bekerja sama. Sebelumnya, Ibu akan mengulas kembali tentang materi pertemuan sebelumnya, yaitu tentang materi kegiatan ekonomi yaitu berkenaan dengan konsumsi, produksi, dan distribusi. Kalian masih ingat tentu apa itu konsumsi? Ingat Bu, Ya, Konsumsi adalah mengurangi nilai guna suatu barang. ya, pintar. Kemudian, apa itu produksi? kegiatan memakai barang atau jasa Bu. Ya, benar ya. Kegiatan memakai itu konsumsi ya. Jika Ya, Bu. produksi, kegiatan Membuat atau memproduksi barang dan jasa. ya menambah nilai guna suatu barang. Bisa juga seperti itu ya. Lalu yang ketiga ada distribusi. Distribusi itu apa? Distribusi adalah menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Ya, pintar ya. Ibu rasa kalian masih mengingat materi pada pertemuan sebelumnya. Selanjutnya, karena kita memakai mode pembelajaran PBL untuk memahami materi peran pelaku ekonomi, Ibu akan merangsang dengan menyajikan salah satu masalah ekonomi berkaitan dengan akibat atau dampak COVID-19 ya. Mari kita simak bersama-sama. Pemirsa, melemahnya perekonomian akibat wabah COVID-19 berdampak pada berbagai industri di berbagai tempat di Indonesia. Di Jepara, hampir 75% karyawan hotel harus dirumahkan agar perusahaan tidak merugi. Sedangkan di Jombang, ribuan pekerja terpaksa terkena PHK akibat melemahnya ekonomi perusahaan. Sepi, tak ada aktivitas di hotel ini. Tak ada satupun pelanggan hotel yang biasanya banyak bermalam di hotel ini. Yakinkan, itulah kondisi terkini yang ada di hotel di Sisen, Jepara, Jawa Tengah. Sejak wabah virus corona, pendapatan hotel turun drastis. Karena itulah, manajemen hotel terpaksa merumahkan lebih dari separuh karyawannya agar perputaran keuangan hotel ini tetap berjalan. Kondisi seperti ini juga terjadi di seluruh industri hotel di Jepara. Bisa sampai 75% yang dirumahkan, sehingga 25%-nya itu mungkin masih tetap beraktivitas untuk menjaga unitnya masing-masing, unit propertinya masing-masing. Kondisi serupa juga terjadi di Jombang, Jawa Timur. Hingga bulan April ini, 1.060 karyawan terpaksa di PHK oleh 10 perusahaan akibat minimnya pendapatan perusahaan sehingga tidak bisa lagi menggaji karyawannya. Banyaknya karyawannya di PHK merupakan dampak pelemahan perekonomian imbas dari corona. Mereka memang beralasan karena order menurun, karena order sepi, sehingga bisa tutup permanen, tutup sementara, atau mungkin merumahkan juga sementara waktu. Tapi ada satu perusahaan di antara 10 perusahaan tersebut tutup permanen karena memang berganti kepemilikan. Dinas Ketenagakerjaan Jombang memprediksi PHK seperti ini akan terus terjadi jika situasi ekonomi terus melemah. Tim Liputan Indonesia melaporkan. Setelah menyimak video tersebut ya, coba jawablah pertanyaan berikut. 1. Analisis apa masalah yang terjadi pada video tersebut? Siapa yang mau menjawab? Terjadinya PHK yang dibiarkan ada penutupan COVID-19. Ya, betul ya. Betul sekali, M. Rifki. Yang kedua, identifikasi siapa saja yang terlibat dan bagaimana peran masing-masing pelaku ekonominya. Siapa lagi yang mau jawab?
meningkatkan daya belinya. FTT bisa menambah variasi produksinya. FTN bisa membuat kebijakan subsidi modal bagi perusahaan yang terdapat COVID-19. Ya, terima kasih ya untuk jawabannya M. Rifki. Selanjutnya kita masuk pada materi peran pelaku ekonomi ya. Di sini peran pelaku ekonomi itu ada 4 ya. Ada rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Yang pertama ada rumah tangga konsumen ya. Kalian bisa lihat gambar di situ. Ada gambar apa? Sayur. Rumah tangga Ya. konsumsi atau sayuran. Ya, seorang ibu yang sedang membeli sayuran di supermarket ya. Lalu bagaimana peran rumah tangga konsumen itu? Nah, rumah tangga konsumen sebagai pemilik faktor produksi. Maksudnya, jika rumah tangga konsumen sebagai pemilik keahlian, maka imbalannya adalah laba usaha. Jika rumah tangga konsumen sebagai pemilik modal, imbalannya berupa bunga modal. Jika rumah tangga konsumen sebagai pemilik tenaga kerja, imbalannya berupa upah. Dan jika rumah tangga konsumen sebagai pemilik tanah, imbalannya adalah sewa tanah. Selanjutnya, peran RTK juga sebagai konsumen barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga produsen. Kamu melihat gambar apa di situ, Nak? Orang yang lagi membeli konsumsi makanan. Iya. Masyarakat yang sedang mengkonsumsi atau menikmati makanan ya yang telah dibeli di salah satu rumah makan ya. Selanjutnya ada rumah tangga produsen. Nah, ini ada gambar ya tentang pegawai yang sedang membuat tahu. Kemudian ada juga pegawai yang membuat baju APD. Lalu ada ibu-ibu yang sedang membuat donat ya untuk dijual dan juga pegawai yang sedang membuat sirup minuman untuk dijual. Lalu peran rumah tangga produsen, nah ini ya, ada 4. 1, sebagai produsen barang dan jasa yang dijual untuk rumah tangga konsumen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Yang kedua, sebagai konsumen faktor produksi dari rumah tangga konsumen. Yang ketiga sebagai distributor, yaitu kegiatannya menyalurkan barang untuk konsumen. Dan yang keempat sebagai agen pembangunan, kegiatannya meningkatkan produksi melalui penelitian dan pengembangan. Yang ketiga ada rumah tangga pemerintah. Di situ kalian melihat gambar apa, Nak? Pertamina, Bu, yang sedang mengisi bahan bakar. Ya, adalah salah satu perusahaan BUMN milik pemerintah ya, yaitu Pertamina yang sedang memasok bahan bakar. Kita lihat peran rumah tangga pemerintah. 1, pengatur kegiatan ekonomi yaitu membuat peraturan dan undang-undang. Kedua, sebagai pengontrol yaitu mengawasi jumlah uang yang beredar. Ketiga, sebagai penguasa yaitu menjaga ketertiban masyarakat. Yang keempat, sebagai konsumen, yaitu mengkonsumsi barang dan jasa serta faktor produksi. Yang kelima, sebagai produsen, yaitu memproduksi barang dan jasa vital. Yang keenam, sebagai investor, yaitu membeli saham atau obligasi perusahaan. Yang terakhir ada masyarakat luar negeri. Apa yang kamu lihat dari gambar itu, Nak? Kegiatan ini, Bu, ekspor barang, Bu, melalui kapal, Bu. Ya, bisa ya. Di situ ada barang-barang yang akan diekspor atau diimpor ya. Nah, peran masyarakat luar negeri diantaranya 1, sebagai konsumen, yaitu kegiatannya mengkonsumsi barang dan jasa dari masyarakat dalam negeri melalui kegiatan impor dari Indonesia, sehingga Indonesia mendapatkan devisa. Yang kedua, sebagai produsen, kegiatannya menyediakan barang atau jasa untuk masyarakat dalam negeri melalui ekspor ke Indonesia, sehingga Indonesia membayar devisa.
Yang ketiga, sebagai investor, kegiatannya melakukan penanaman modal ke Indonesia. Dan keempat, sebagai sumber tenaga kerja, kegiatannya memenuhi kebutuhan tenaga ahli yang dibutuhkan Indonesia. Paham ya anak-anak materi tentang peran pelaku ekonomi? Paham. Setelah kalian memahami bahan ajar ini, silahkan ikuti langkah-langkah yang ada di LKPD. Ini adalah alamat untuk kalian bisa mengakses LKPD atau lembar kerja peserta didik ya. Ibu juga akan tampilkan. Nah, dalam LKPD materi peran pelaku ekonomi ini ya, merupakan tugas kalian ada kegiatan 1 dan kegiatan 2. Kegiatan 1 untuk kegiatan individu, nanti kalian juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan soal pilihan ganda melalui aplikasi Quizizz ya. Nah, selanjutnya untuk saat ini kita akan fokus kepada kegiatan kelompok terlebih dahulu. Di sini ada tugas yang harus kalian kerjakan ya. Kalian ditugaskan untuk melakukan diskusi ya. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Bergabunglah dengan kelompok masing-masing dan kemudian lakukan kegiatan diskusi secara virtual dengan memanfaatkan fitur-fitur yang ada di WhatsApp. Ini adalah masalah ya dari sebuah artikel. Lalu kalian bersama kelompok untuk mendiskusikan dengan menjawab pertanyaan apa masalah dari artikel tersebut, kemudian siapa saja pelaku ekonomi yang terlibat pada masalah tersebut. Dan bagaimana peran RTK, RTP, RTN, dan masyarakat luar negeri untuk menyelesaikan masalah pada artikel tersebut. Nah, di sini Ibu sudah membagi kelompok ya. Kelompok 1 ada Aryadila, Adi, Aldi, Asroful Anam, Zikri Zaman, dan Zikri. Kelompok 2 Karen, Krisnandi, M. Fauzan, M. Rifki, Naima, dan Saifullah. Kelompok 3 ada Salman, Siva, Melani, Siti Alwanda, Siti Meida, Yusril Beneva, dan Zahra. Silahkan kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing ya melalui WA Group. Sebelum mengerjakan, mari kita simak ya, menyimak artikel yang ada pada LKPD tugas kelompok ya. Siapa yang akan membacakan artikelnya? Yang membacakan. Ya, siapa? Coba silakan dibaca artikelnya, Neng. Badai PHK terjadi lagi. Ini 3 faktanya. Jakarta. Badai pemutusan hubungan kerja PHK masih berlanjut. Kali ini menerapkan sektor retail dan alas kaki. Data terakhir dari Kementerian Ketenagakerjaan Kemenaker sejak virus corona merebak, ada 2,1 juta pekerja di PHK dari berbagai sektor usaha. Berikut ini fakta-fakta terkait badai PHK di 2 sektor usaha tersebut. 1. Sogo ancang-ancang PHK 300 pegawai. Toko serba ada, department store, di bawah MAP Group dikabarkan telah melakukan pemotongan gaji kepada karyawan dan merencanakan untuk melakukan PHK kepada ratusan karyawan. Hal itu diungkapkan oleh Serikat Pekerja di bawah MAP Group, yakni Oni Asad yang merupakan Ketua Bidang Hukum Serikat Pekerja Industri Retail Indonesia. Dia mengatakan sebanyak 2.500 karyawan di Sogo saja sudah mengalami pemotongan gaji sepihak. Di Sogo sendiri ada 2.500 yang dipotong gajinya, yang dirumahkan. Untuk dirancang PHK ada sekitar 300 orang. Itu jumlah hanya Sogo saja. Untuk MAP Group mungkin lebih besar lagi, kata Oni dikutip dari CNB Indonesia.
pabrik sepatu di Tangerang PHK 1.800 pegawai. Sebuah pabrik sepatu di Cikupa, Tangerang melakukan PHK terhadap 1.800 karyawan. Laporan itu diterima oleh Dinas Ketenagakerjaan Disnaker Kabupaten Tangerang. Perselisihan hubungan industri PPHI Disnaker Kabupaten Tangerang Hendra ketika dihubungi di Detikcom. Namun, dia enggan menyebutkan nama pabrik tersebut. Dia menjelaskan 1.800 karyawan itu hanya akan bekerja sampai akhir November 2020 ini. 3. Alasan karena terdampak pandemi. Terkait rencana PHK di Sogo, manajemen dijelaskan ONI juga menyurati karyawan untuk secara sukarela mengajukan PHK kepada ratusan dengan imbalan 1 kali PMTK. Alasan pandemi COVID-19 ini terkadang digunakan oleh pengusaha secara sepihak tanpa membicarakannya dan persetujuan karyawan dan atau serikat pekerja yang ada. Sehingga terlihat bahwa apa yang dilakukan oleh manajemen melampaui dan melanggar peraturan tenaga kerja, tegasnya. Lalu mengenai PHK di pabrik sepatu Tangerang, Hendra mendapatkan informasi itu dilakukan karena perusahaan menelan kerugian yang besar akibat dampak pandemi COVID-19 yang menihilkan pesanan ke pabrik. Ya, informasinya karena pandemi COVID-19, karena gak ada order, jadi nggak bisa membayar karyawan, jadi mengalami kerugian perusahaannya. Tutur Hendra. Ya, terima kasih Zahra ya. Selanjutnya silakan kalian bergabung melalui WA grup masing-masing yang sudah dibuat ya. Kalian boleh menggunakan referensi terkait ya, dari buku paket boleh, mencari dari googling ya juga boleh ya, untuk mencari jawaban dari pertanyaan yang sudah tadi Ibu sebutkan ya. Ibu akan memberikan 30 menit kalian untuk berdiskusi. Baik, waktu diskusi sudah berakhir ya. Ibu akan tunjuk salah satu perwakilan dari kelompok kalian untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 1 sudah siap? Kelompok 1, Arya? Siap, Bu. Siap, Bu. Ya, silakan presentasi ya. Ya, Bu. Aduh, nge-lag. Bentar. 1. Apa kesimpulan masalah dari artikel tersebut? Banyak RTP yang mengalami kerugian atau masalah dampak COVID-19 seperti RTP dari sektor retail dan alas kaki yang telah melakukan pemotongan gaji kepada karyawan dan merencanakan untuk melakukan PHK kepada ratusan karyawan. 2. Siapa saja pelaku ekonomi yang terlibat dalam masalah tersebut? RTK, RTP, dan RTN. 3. Bagaimana peran RTK, RTP, dan RTN dan masyarakat luar negeri untuk menyelesaikan masalah pada artikel tersebut? Peran RTK sebagai konsumen bisa meningkatkan daya beli terhadap produk yang dijual oleh Sogo Department Store. Peran RTP sebagai produsen bisa meningkatkan jumlah penjualan produk dengan menambah variasi output yang akan dijual. Peran RTN sebagai mengatur kegiatan ekonomi bisa membantu RTP melalui subsidi modal atau bahan baku, dan juga sebagai investor bisa membeli saham atau obligasi perusahaan sepatu di Cikupa. Peran MLN sebagai konsumen bisa meningkatkan daya beli terhadap produk sepatu yang diekspor oleh pabrik sepatu di Cikupa, dan sebagai investor bisa melakukan penanaman modal di perusahaan tersebut. Sudah, Bu. Ya, terima kasih kepada Arya karena keberaniannya untuk menampilkan hasil presentasi dari diskusi kelompoknya ya. Kita apresiasikan keberanian Arya dengan mengacungkan jempol ya. Untuk Arya ya. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya atau menanggapi dari hasil presentasi kelompok 1? Apakah ada yang bertanya atau ingin menanggapi? Bagaimana caranya MLN bisa produk dari Indonesia? Oh iya, jadi M. Rifki bertanya bagaimana caranya masyarakat luar negeri itu bisa membeli produk dari Indonesia ya. Coba silakan dijawab oleh Arya.
bukan melakukan investor atau mengekspor barang, Bu. Ya, betul ya. Jadi masyarakat luar negeri bisa membeli produk-produk dari Indonesia dengan cara melalui juga bisa menggunakan aplikasi belanja online ya, e-commerce ya. Selanjutnya untuk eh, kelompok-kelompok yang belum presentasi karena waktunya sudah habis, hampir habis ya. Jadi silakan kalian serahkan hasil diskusi kalian berupa tulisan melalui WA ya ke grup kelas ya. Dan untuk selanjutnya dari pemaparan materi kemudian hasil diskusi mari kita simpulkan ya. Siapa yang ingin menyimpulkan? Saya Bu, Bena Bu. Ya, silahkan. Kesimpulan, pelaku ekonomi terdiri atas rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, pemerintah serta masyarakat luar negeri. Rumah tangga konsumen berperan sebagai konsumen sekaligus penyedia faktor produksi. Sedangkan rumah tangga produsen berperan sebagai produsen sekaligus pengguna faktor produksi. Pemerintah berperan sebagai konsumen, produsen, investor, dan regulator. Sektor luar negeri berperan sebagai konsumen dan produsen. Barang atau jasa yang diproduksi oleh rumah tangga, produsen dijual di pasar output atau pasar barang dan jasa. Sedangkan penawaran dan pemerintah faktor produksi terjadi di pasar faktor produksi. Ya, terima kasih Bena ya. Selanjutnya ini adalah tugas individu ya. Sama seperti di LKPD, tugas individu ini kalian mengerjakan masing-masing untuk menjawab soal pilihan ganda yang ada 10 soal. Silakan dibuka aplikasinya bersama-sama dari Quizizz ya. Karena kita akan mengerjakan bersama-sama, kemudian nanti hasilnya pun akan keluar bersama-sama. Ada yang sudah membuka aplikasinya? Nah, Sudah, Bu. di aplikasi ini kalian harus menulis nama ya. Jadi hasilnya tidak akan tertukar dengan teman kalian. Kita mulai bersama-sama ya. Satu soal adalah waktunya 1 menit. Jadi untuk 10 soal itu kira-kira 10 menit ya. Bentar Bu. Mana Bu linknya Bu? Ya, ini linknya. Nah, ini linknya ya. Sudah semua dikerjakan? Belum Bu, belum dapat linknya Bu. Ya, ini ya. Silakan dibuka linknya. Kirim aja Bu di video. Sudah bisa diakses? Belum dapat linknya Bu. Bu, cara buka linknya kayak gimana, Bu? Oh iya. Silakan kalian copy paste ya alamat link Quizizz ini dari WA group ya. Sudah Ibu share linknya. Ini Bu udah ketemu. Ya.
Terus Bu, kita mulai. Ya, kita mulai ya bersama-sama mengerjakan soal PG di aplikasi Quizizz ya. Terus lanjut mulai. Ya, klik mulai. Terus ini lanjut, iya bilangnya Bu. Ya. Gimana? Sudah selesai mengerjakannya? Sudah, Bu. Sudah ya, terima kasih. Sekarang kita akan melihat hasil atau nilai dari tugas individu ini ya. Nah, Arya Dila poinnya 10 ya, berarti betul semua. Siti Alwanda poinnya juga 10 atau 100 ya. Yusril juga 100, Asroful Anam 100, M Rifki 80, Siva 80 ya, sampai ke bawah nanti. Baik, Ibu rasa kalian sudah memahami ya materi tentang peran pelaku ekonomi ya. Nah, Ibu akan memberikan nilai dari hasil sikap, kemudian keterampilan dalam berdiskusi ya, menjawab permasalahan dari tugas kelompok, dan ini adalah nilai pengetahuan ya. Kemudian untuk refleksi ya, setelah mempelajari materi ini, apa yang paling kalian sukai pada pembelajaran kita hari ini? Arya? Ya Bu, yang paling sukai pembelajaran mengenai kayak mempelajari RTN, RTP dan rumah tangga luar negeri. Masyarakat luar negeri ya. Lalu bagaimana atau pada bagian materi mana menurut kalian yang paling sulit untuk difahami? Yang paling sulit yang ini Bu, mengenai kegiatannya Bu. Kegiatan apa? Kegiatan apa? Berdiskusikah? Berdiskusi Bu. Berdiskusi ya. Baik, ini adalah refleksi yang menjadi acuan nanti bagi Ibu untuk memperbaiki model pembelajaran selanjutnya, ya. Nah, Ibu ingatkan untuk materi pertemuan selanjutnya kalian akan mempelajari materi tentang perdagangan antar negara. Jadi silahkan dipersiapkan ya untuk kalian baca-baca dulu di rumah, begitu ya. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang peran perdagangan antar negara. Sebelum Ibu tutup, Ibu ucapkan terima kasih. Silakan dipimpin doa penutup ya oleh Arya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa dalam hati. Berdoa dimulai. Selesai. Marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu cukupkan pertemuan pembelajaran kita hari ini. Kurang lebih Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana Ibu Tiara dan Pak Triwoko? Iya Bu, sudah. Ya boleh di live nggak apa-apa untuk peserta didiknya. Oh, ya. Silakan anak-anak untuk live ya. Terima kasih untuk hari ini ya. Iya Bu. Terima kasih Bu untuk Ibu Tiara Anggia dan Bapak Iya, sama-sama. Ya, sama-sama. Semoga sehat semua ya. Amin. Bapak juga Pak.
Saya bisa di live semua ya. Ya. Masih kurang 2 orang lagi, Bu Maliatul. Ini belum lah. Ya Bu, nanti Bu. Tidur apa ya anaknya? Atau ditinggal kemana ya?